Iya ya. Waktu kan gini-gini. Iya. Tinggi suaranya kan. Iya, untung dia suaranya tinggi. Iya, suaranya sih kan tinggi. Depan suaranya tinggi. Batu Penjuru itu 14 ternyata Bang Ayatnya ya. Jadi aku kirim kau 14. Ada yang bareng gak di Unpad Kak? Dari 14. Ada sih, cuma aku kayak nggak deket. Itu si Jemima kan? Jemima kamu, iya Jemima kan hukum. Iya. Bisa nanya itu kakak. Ini dari depan ya. Aida nanti yang pas sebelum yang ada bahasa Inggrisnya ada yang listeningnya ya? 481 dong. Tes satu satu tes naikin dikit udah treble-nya aja coba Ren, treble-nya tes satu 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 satu
Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Marilah kita mempersiapkan kebaktian Pasion atau perenungan sengsara Kristus kita di gereja ini. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Hosiana, anak domba yang disembelih itu layak menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami lemah dan tidak berdaya karena diterpa berbagai pergumulan dalam melawan dosa. Kasihanilah kami.
tolong selamatkan kami dari musuh kami. Kekuatan dan kuasa kami tidak dapat kami andalkan. Tuhan, tolonglah kami. Kiranya dengan mengingat sengsara Kristus yang telah menang melawan dosa dalam ketaatannya, kami pun dikuatkan untuk tetap taat dan setia. Ya Yesus, kasihanilah kami. Amin. Kita bernyanyi. Renungan pertama, Yesus membersihkan bait Allah. Ketika Yesus memasuki Yerusalem seperti perarakan tabut Allah oleh Daud, demikianlah Yesus diarak-arak oleh mereka yang mengharapkan kemuliaan Allah dinyatakan. Orang Yahudi bersukacita mengeluk-elukkan Dia. Tuhan Yesus disambut dengan gegap gempita. Orang banyak berseru, Hosiana. Tetapi setelah di Yerusalem, yang dilakukan Yesus sungguh di luar dugaan. Dia tidak menjaga popularitas ataupun memanfaatkan ketenaran untuk meraup keuntungan, melainkan Dia memporak-porandakan kebiasaan perdagangan di bait Allah. Marilah kita ikuti yang dilakukan Tuhan kita seraya merenungkannya.
Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Sejak zaman Musa, kemah pertemuan, tempat tabut Allah disimpan, adalah tempat bagi Musa membawa doa umat kepada Tuhan. Tempat Musa bertemu Tuhan. Raja Daud membawa tabut Allah memasuki Yerusalem, agar Yerusalem menjadi tempat umat menikmati hadirat Tuhan. Bahkan Daud mengatakan, "Cinta untuk rumah Tuhan menghanguskan aku." Bait Allah adalah rumah doa, di mana umat bertemu dengan Allah, diterima, dihibur, dan dipulihkan karena kehadirat Allah. Ternyata kelaliman dan kecemaran pun melanda tempat yang seharusnya rumah doa. Yesus membersihkan bait Allah agar setiap orang yang membutuhkan bertemu dengan Tuhan beroleh jaminan bahwa kesucian Allah yang memulihkan hidup kita. Yesus adalah bait Allah yang baru, sebab yang lama telah dirobohkan. Minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam dalam rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Kita bernyanyi. Yesus
Perenungan kedua, perintah untuk saling mengasihi. Pada malam itu, malam yang berbeda dari malam-malam yang lain, Yesus makan Paskah bersama murid-muridnya. Marilah kita petik pesan Tuhan Yesus pada malam terakhir sebelum peristiwa penyalibannya. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk saling mengasihi. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba, di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan yang seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan hati yang sangat sedih berkatalah mereka, seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia di dalam dirinya juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, jikalau kamu saling mengasihi." Kita bernyanyi. Asa tudos
Perenungan ketiga, berjaga-jaga dan berdoa. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Dalam dunia ini segala sesuatu tidak akan mudah bagi orang benar. Hidup sebagai orang beriman dan melakukan apa yang baik dan benar akan mengalami kesusahan, dibenci, dikorbankan, dihina, dikhianati, dan segala bentuk ketidakadilan. Sistem dosa yang menguasai dunia akan selalu berusaha agar semua orang hidup dalam kegelapan dosa. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak kalah, yaitu dengan berjaga-jaga dan berdoa. Doa dan berjaga-jaga adalah hikmat dan senjata penting bagi kita, gerejanya, sampai kerajaan Allah dinyatakan. Kita bernyanyi.
Renungan keempat, Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis di dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Dalam kurun waktu hampir 6 jam setelah Tuhan Yesus ditangkap sampai dia digantung di kayu salib pada pukul 9 pagi, banyak hal yang dialami dia. Segala sengsara yang diteritanya adalah gambaran semua penderitaan anak-anak manusia di seluruh bumi dan di sepanjang zaman. Yesus mengalami ketidakadilan sekalipun di dalam sidang pengadilan. Yesus ditolak, disingkirkan, dimiskinkan, dihina, dilukai, dibuli, dipermalukan, bahkan divonis hukuman mati. Padahal tidak ada kesalahannya. Semua itu dialaminya supaya genaplah bahwa Sang Mesias adalah sahabat dan penolong bagi kita, yang turut merasakan kesusahan dan kegelisahan kita. Saudara-saudaraku, ambillah sikap berdoa dan berdoalah bagi dirimu, karena Tuhan begitu mengasihimu. Dan semua yang dialaminya adalah supaya kita tahu bahwa Yesus adalah sahabat dan penolong bagi saudara dan saya. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Hai sumur non holong di batatahi di
only Son to die on Calvary's tree, from sin to set me free. Someday He's coming back. What glory that will be! Wonderful His love to me. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus menyertai saudara-saudara semua. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, di malam peringatan akan sengsara Kristus, mari kita renungkan betapa semua kita sebenarnya memiliki beban dan betapa melekatnya dosa itu pada kita. Sehingga sebenarnya adakah kemampuan manusia melepaskan diri atau membebaskan diri dari beban dan kelekatan itu? Karena dalam sistem dosa atau yang dikenal dengan lingkaran setan, tidak ada jalan keluar. Sehingga ketika manusia jatuh dalam dosa, yang pertama dilakukan Allah adalah mencari Adam dan membuatkan pakaian buatnya, di mana sacrificial system atau sistem pengorbanan itu mulai dilakukan. Dan dari awal sekali supaya memperoleh kelayakan dan manusia memperoleh kemurnian, selalu saja ada yang dikorbankan. Tetapi sistem dosa membelenggu dan membuat supaya pengorbanan itu selalu saja harus ada scapegoat atau namanya kambing hitam yang perlu dipersalahkan. Oleh karena itu Amanginang, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita petik dari perenungan pertama sampai keempat tadi? Bahwa yang pertama, ketika Yesus membersihkan bait Allah, kerinduan manusia untuk memperoleh kelayakan atau hidup bersama Tuhan dan hidup di hadirat Tuhan. Dan cenderung banyak sekali semuanya tawar-menawar, bukan? Andai kata aku melayani Tuhan, andai kata aku memberi persembahan, andai kata aku begini, aku begitu, seolah-olah itu bisa melayakkan kita. Dan yang kedua, ketika Yesus membersihkan bait Allah, yang diajarkan kepada muridnya bahwa cinta rumah Tuhan sangat penting dan penting untuk saling mengasihi sehingga satu dengan yang lain dalam cinta kan Tuhan untuk mengasihi satu dengan yang lain. Dan selanjutnya diajak untuk berjaga-jaga selalu supaya kalau Yesus saja dihianati, gereja sampai hari ini pun akan mengalami ada saja pengkhianatan. Oleh karena itu, saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan bagi kita mungkin membuat fokus renungan ini. Saya ambil dari Matius 26, ayat yang ke-40 dan 41. Ayat 40 bagian yang ke-B. Tidak sanggupkah kamu berjaga walau 1 jam saja bersama aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang berniat baik, tetapi tabiat manusia lemah. Sekali lagi saya bacakan. Tidak sanggupkah kamu berjaga walau 1 jam saja bersama aku? Berjagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang berniat baik,
tetapi tabiat manusia lemah. Amanginang, mungkin sering luput dari perhatian kita perkataan Tuhan Yesus. Ada permintaan Tuhan ternyata di Taman Getsemani itu. Permintaan Tuhan kepada 3 orang muridnya di lingkaran 1 itu. Tidak sanggupkah kamu berjaga walau 1 jam saja? Tidak sanggupkah kamu berjaga walau 1 jam saja? Saya enggak tahu Amanginang, adakah di antara kita yang sanggup berdoa selama 1 jam? Adakah yang tahan atau bersama fokus berjaga, fokus? Tidak ada yang lain dalam pikirannya, tidak ada yang lain selain mengawasi dengan sungguh-sungguh 1 jam saja. Ternyata 3 orang murid itu juga yang baru saja makan bersama Kristus, merayakan Paskah bersama Kristus, mereka pun terlelap dan tidur. Mengapa menjadi penting berjaga walau 1 jam saja bersama Kristus? Amanginang saudara-saudaraku, karena malam itu memang berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Malam itu akan menjadi malam yang menggantikan malam di Mesir. Saat di Mesir, nenek moyang Israel tahu betul, dan itu diturunkan turun-temurun bahwa malam itu adalah malam kengerian buat mereka yang adalah penindas umat Allah. Tetapi itu adalah keselamatan bagi umat Tuhan. Tetapi umat Tuhan yang mengalami keselamatan itu mendengar kengerian itu. Oleh karena itu memang diturunkan turun-temurun peristiwa Paskah itu bukan perayaan heboh besar. Tetapi mereka akan makan Paskah dan memakan segala sesuatu yang pahit malam itu. Dan mengingat bahwa mereka dulunya adalah budak. Amanginang, berjaga 1 jam saja ternyata menjadi syarat seperti syarat penting di malam syafaat Kristus di Getsemani. Mari kita ingat bahwa di Taman Getsemani itu yang dibacakan tadi ada 3 kali Tuhan Yesus berdoa. Berdoa bukan seperti mungkin gambaran kita berdoa, Bapa lewatkanlah cawan ini. Lalu pergi bentar, Bapa lewatkan cawan ini. Karena kalau kita baca dengan seksama di Lukas, bukankah Yesus sampai berpeluh, berkeringat. Dan keringatnya itu keringatnya itu pun ada bercak darah di sana. Kalau dalam pandangan medis ini di atas depresi, hampir tidak ada yang bertahan menghadapi ketakutan ini. Dan kalau kita baca juga di Lukas atau di Yohanes, di Lukas dan di Markus, muridnya sampai kaget, ada apa ini? Kok ketakutan seperti itu Tuhan Yesus? Kenapa guru kita mengalami kecemasan yang amat dahsyat di malam itu? Sering kasih Tuhan, bahwa malam itu adalah malam di mana dalam keadaannya sebagai manusia. Sekali lagi, dalam keadaannya sebagai manusia. Sekali lagi, dalam keadaannya sama seperti engkau dan saya sebagai manusia. Yang pasti berkeluh, yang pasti mengalami ketakutan, yang pasti mengalami kegentaran, yang pasti mengalami gak mau sakit. Kalau bisa tawar-menawar seperti di bait Allah itu. Tidak perlu sakit, Tuhan gini, kalau aku mau begini, kau bikin begini, Tuhan aku akan taat padamu. Ketaatan yang tawar-menawar transaksi. Tetapi Yesus di sana berkata, jikalau mungkin lalukan cawan ini.
Tapi apabila aku harus meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Di situ Tuhan Yesus tidak mengambil posisi seperti orang yang sedang berjualan atau bertransaksi seperti kebanyakan budaya. Melekat bagi kita orang Batak, masih soli-soli do uhum. Berjuho, berjuau tuho. Roho tu zabuku, roau tu zabum. Diurupiho au, urupiho. Selama itu tidak ada, enggak ada hubungannya kau dan aku. Saudara yang kasih Tuhan, momen berjaga 1 jam itu gambaran bahwa Tuhan Yesus mau mengajak hubungan kita dengan Allah. Bukan soal transaksi. Ketaatan kita kepada Tuhan bukan supaya Tuhan mendengar doa kita, bukan supaya Tuhan mauin kehendak kita. Seperti gambaran dari dulu kalau kita taat, kita beri persembahan, opung kita marpelian, dungi pasu-pasuon nahita. Bukan di sana. Bukan lagi keberadaan bait Allah supaya umat itu menang dalam berperang. Keadaan tabut Tuhan dibawa ke Yerusalem bukan lagi supaya umat itu mengalami kehadiran Tuhan saja, tapi Tuhan tidak dihormati di tempatnya. Yesus adalah bait Allah, gereja adalah tubuhnya. Sehingga 1 jam bersama Kristus di Getsemani berjaga adalah komitmen mau taat kepada Tuhan, adalah karena itu kehendak Bapa. Meminum cawan itu adalah supaya cinta kasih Tuhan dinyatakan. Saudara yang kasih Tuhan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang berniat baik dan semua kita pasti pernah punya niat baik, bukan? Naing do berjuang, aku punya niat baik, tetapi tubuh itu lemah. Tabiat manusia itu lemah. Roh memang penurut, tetapi tubuh itu lemah. Saudara yang kasih Tuhan, niat baik enggak cukup ternyata, karena kita enggak punya semangat itu selalu. Kecenderungan orang ketika punya niat baik, tetapi menjadi korban, dia akan menjadi pelaku selanjutnya. Kalau pernah dengar istilah Prometheus adalah ciptaan manusia. Andai kata punya waktu, silakan ada tonton film baru, untuk yang muda lah ya, kalau yang tua The Passion of the Christ saja. Frankenstein, The Modern Prometheus. Ada penggambaran yang bagus sekali ketika manusia berpikir dia bisa menciptakan manusia yang ideal, yang disusun, dan itu Frankenstein. Kalau dulu waktu saya kecil saya tahu Frankenstein itu temannya Casper, temannya hantu-hantu, ya kan? Tetapi digambarkan Frankenstein sebagai Prometheus di zaman modern ini adalah ketika manusia menciptakan sesuatu untuk dirinya dan itu akan menolong dirinya, dia pikir. Tapi ternyata ada satu kerinduan dari ciptaan manusia ini yang gak bisa mati. Apa itu? Dia butuh teman. Kalau dia memang harus tidak mati, tapi tidak punya teman, betapa menyakitkannya. Ada bagian scene bagus sekali dari film itu, saya ambil share sedikit. Bagi yang belum nonton bukan berarti mau nonton, silakan, enggak. Tetapi ada bagian di mana kenyataan ternyata Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kita butuh companion, kita butuh teman. Makanya firman Tuhan di Kejadian mengatakan tidak baik manusia hidup seorang diri saja.
Dan Tuhan buat penolong sepadan buatnya. Sekali lagi penolong sepadan. Ini bukan soal suami istri, enggak. Tetapi setiap orang butuh teman yang sepadan. Teman yang akan menolong dia. Teman yang akan menjadi lawan berkelahi. Tetapi juga teman yang akan saling menopang satu dengan yang lain. Teman yang akan mengasah, tetangga yang akan mengasah kita, saudara sesama yang juga akan menegur kita, bahkan mengikis kita di bagian yang tidak baik. Andai kata kita bisa hidup sendiri, tentu kita akan merasa sepian, bukan? Dan itulah yang makanya ketika niat baik harus diuji dengan keberadaan dan kenyataan. Dan juga harus berhadapan dengan diri sendiri yang kadang juga tidak mampu untuk menjadi lebih baik ketika berhadapan dengan orang lain. Ini menjadi sangat sulit. Berjaga dan berdoa menjadi bagian penting, apalagi kita yang melekat dengan dosa. Sambil contoh supaya tidak terlalu dalam ke dalam konsep. Adakah dari antara kita pernah berpikir, mungkin dulu waktu muda suka mukulin orang. Ketika sekarang rasanya ketika ngelihat ada yang menghina, kita pengen pukul dia. Tetapi kita tahu itu enggak boleh lagi karena Tuhan. Atau kalau yang pernah jatuh dalam narkoba, sakit rasanya, ketika sakau katanya. Tapi ketika keinginan untuk melepaskan itu ada. Tetapi perlu perjuangan, bukan? Atau ketika orang yang suka dengan pornografi, yang biasa dengan pornografi, lalu pikirannya mulai kotor, lalu biasa dengan lust. Bisakah melepaskan diri dari itu? Keinginan ada, tetapi ada kenyataan di mana kita enggak mampu kalau mengandalkan kekuatan manusia. Sehingga bersejam bersama Kristus di Getsemani adalah di mana kita memang menjeritkan kepada Tuhan, jadilah kehendakmu, dan mau untuk bersama Kristus menghadapi pergumulan di dalam dagingmu. Kita nggak bisa ciptakan orang lain melayani kita. Sekalipun banyak uang kita mungkin. Kita nggak bisa menciptakan orang lain selalu melayani kita sekalipun kita punya kuasa. Dunia menunjukkan ketika yang punya kuasa semakin lemah, kaum budak yang lapar akan memberontak. Saudara yang kasih Tuhan, sehingga ketika Kristus berkata kepada muridnya, tidak bisakah engkau sejam saja bersama aku? Tuhan tahu bahwa kita semua juga bergumul dengan keinginan daging kita. Tuhan tahu bahwa kita pun bergumul dengan marah kita, dendam kita, hawa nafsu kita, kesombongan kita, iri hati kita, keinginan bermalas-malasan kita. Sejam bersama Kristus di Getsemani, artinya Tuhan mengajarkan kita bahwa kita perlu berdoa. Berdoa bukan sekedar ngucapin keinginan-keinginan, tetapi hanya tinggal bersama Tuhan, memohon belas kasih Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, di malam ini kita merenungkan akan sengsara Kristus, bahwa bukankah kita semua bergumul dengan itu. Tetapi yang menang di Taman Getsemani malam itu adalah Yesus. Ketika dia mengatakan, jadilah kehendakmu. Ini menjadi kekuatan buat kita, gerejanya, yang masih bergumul sampai Kristus datang. Berjalan bersama Kristus dan berdoa, tinggal di dalam Kristus bersama Kristus. Yang mengalami pengkhianatan, yang mengalami kesusahan,
yang mengalami derita itu dan mampu untuk memikul salib. Kuncinya ternyata di malam di Getsemani itu, bahwa keputusan hidup untuk melakukan kehendak Bapa. Saudara yang kasih Tuhan, ini perlu untuk terus diteruskan bagi setiap generasi mengingat Kristus. Tetapi bagaimana saya berdoa supaya saya dimampukan? Banyak orang bertanya, aku udah berdoa, tapi aku enggak terima. Mengapa ketika kita berdoa, ternyata toh kok enggak kita terima yang kita minta? Satu, di kitab Yakobus dikatakan engkau memang berdoa, tetapi engkau tidak menerimanya. Karena apa? Karena engkau salah berdoa. Salah berdoa adalah ketika kita pakai doa itu sama seperti orang yang gak kenal Tuhan. Yang cuma minta Tuhan fulus. Orang yang minta duit. Ya enggak? Tuhan begini. Yang kita minta adalah segala sesuatu berpusat kepada memuaskan keinginan kita. Kalau seperti itu, gak ada gunanya Kristus mati dan berdoa di Getsemani. Berdoa dan berjaga menjadi satu paket. Artinya berdoa mau tinggal di dalam Kristus dan berjaga. Berdoa berarti yang pertama yang perlu dilakukan sama seperti doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Yang pertama dalam berdoa adalah kembalilah kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan, mengarahkan hati kepada Tuhan. Kuncinya di mana? Memohon belas kasihan Tuhan. Apa hubungannya memohon belas kasihan Tuhan dengan kembali kepada Tuhan? Ingat Bapak Ibu, saudara-saudaraku, ketika seorang anak yang memberontak itu kembali kepada bapaknya, dia sadar dia enggak layak. Tapi ketika dengan tertatih-tatih setelah makan makanan babi dan bajunya compang-camping, bapaknya lihat dari jauh, bapaknya lari pada dia. Kembali kepada Tuhan berarti sadar diri bahwa kita tidak layak. Tetapi kasih karunia Tuhan yang memeluk itu. Ketika kita berdoa, sadarilah bahwa Bapa yang di surga adalah Bapa kita. Namanya kudus bukan karena kita. Kerajaannya besar bukan karena kita. Sadar diri dalam arti berdoa pertama, mohonlah supaya engkau dilayakkan di hadapan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan seperti anak yang hilang atau Bartimius yang buta, yang memohon supaya Yesus berhenti sejenak. Kasihanilah kami. Awalilah doamu dengan memohon belas kasihan Tuhan. Supaya kita memang kembali kepada Dia. Dan berjaga-jaga lihat dan berkaca kepada diri, adakah yang membuat kita layak di hadapan Tuhan. Berkaca dan berjaga artinya awasi satu persatu. Adakah keinginanku harus diterima oleh Tuhan? Adakah pikiranku lebih baik daripada yang Tuhan pikirkan? Ketika berdoa bersama Kristus di Getsemani, sadarlah bahwa ada cawan yang akan diminum oleh Kristus. Dan itu pun yang harus diminum oleh gerejanya. Berdoa dan berjaga memohon belas kasihan Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, diajari dalam doa dan berjaga adalah ketika kita memohon dalam permintaan, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Dan makanan berkaitan dengan pengampunan dosa. Jangan lupa bahwa Yesus adalah roti hidup. Roti yang dilahirkan di rumah roti di Bethlehem. Dan tubuhnya yang menjadi makanan bagi gerejanya ketika dipecah-pecahkan di kayu salib dan dirayakan saat perjamuan kudus. Yesus adalah roti hidup, daging anak domba Allah, dan juga darah yang diminumkan kepada gereja. Memohon
tentang makanan ini bukan supaya kita kenyang, tetapi kita mau percaya dan bergantung selalu kepada Providensia Dei. Allah lah yang menyediakan kehidupan kita. Dia satu-satunya sumber hidup. Tidak ada yang lain. Gak ada juru selamat lain, gak ada pemberi hidup lain. Cuma Tuhan yang adalah penyedia kehidupan kita. Dan itu berkaitan dengan pengampunan dosa yang dinyatakan dalam Kristus Yesus. Sehingga ketika kita berdoa, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, biar hidup tubuh jiwa kita juga diarahkan kepada percaya penuh kepada kuasa Tuhan. Yang ketiga, ketika kita berdoa, bukankah Tuhan Yesus ajar kita berdoa? Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ingatlah musuhmu si iblis. Musuhmu bukan pendetamu. Musuhmu bukan sintuamu. Musuhmu bukan saudara seimanmu. Setan dengan tipu dayanya memecah belah. Setan dengan tipu dayanya menawarkan kuasa. Setan dengan tipu dayanya menawarkan keagungan semu. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, karena segala sesuatu yang kita alami dan kita jalani dalam kehidupan, penuntutnya yang nawarkan itu kok. Pendakwanya adalah dia yang menggoda dan dia yang mau memangsa kita, setan itu sendiri. Oleh karena itu, jauhkan kami dari pencobaan. Berarti kita memang mau mohon perlindungan dan pertolongan Tuhan, supaya kita dilepaskan dari si jahat. Saudara yang kasih Tuhan, dosa adalah pilihan manusia ketika dia mau lebih mendengar yang bukan suara Tuhan. Keputusannya ada pada manusia, bukan dari kesalahan si setan atau si penggoda. Sekali lagi, manusia jatuh dalam dosa, memberontak kepada Tuhan, bukan karena ada setan. Jangan salahkan setan. Tuhan sudah kasih tahu musuh kita setan. Oleh karena itu kita membutuhkan kehadiran Tuhan selalu, bahkan di dalam relung batin kita, supaya hati pikiran lebih dikuasai oleh pikiran Tuhan dan roh Tuhan. Kalau demikian kita berdoa, saya pikir sejam pun akan kurang. Cobalah, saat engkau berdoa, mohonlah belas kasihan Tuhan. Saat engkau berdoa, sadari betapa engkau membutuhkan Tuhan. Saat engkau berdoa, sadari siapa musuhmu. Sehingga kita mengarahkan hati dan berjaga-jaga betapa zaman ini membutuhkan kita berdoa. Syukur kepada Kristus, saudara yang dikasihi Tuhan. Kematian dan kebangkitannya adalah jalan bagi kita beroleh kasih karunia. Setiap doa kita, Tuhan mau dengar dan Tuhan mau selalu hadir karena Dia mengasihi kita. Oleh karena itu, malam ini biarlah kita ingat kita perlu berdoa dan jangan takut untuk berdoa. Amin. Banyak orang takut untuk berdoa gara-gara apa? Aduh, nanti gak ada waktu untuk begini. Ya kan? Banyak orang menganggap sepele berdoa, yang penting kata-katanya bagus. Banyak orang juga takut berdoa karena kayaknya Tuhan gak dengar aku. Jangan berhenti, karena dengan doa kita sedang berjaga-jaga. Yang berikutnya menginang saudara-saudara yang kasih Tuhan, di malam Paskah ada budaya yang perlu kita kembangkan. Saya ingat waktu kecil, yang paling menarik buat hidup saya dari kecil ya, menginang, adalah perayaan Paskah. Karena apa? Kami pergi ziarah duluan, bersihkan kuburan. Dan gak tahu apa artinya dulu, enggak.
Terus Sabtu nih, Jumat bersihin kuburan, Sabtu pasang petromak Bapak. Ngapain Pak? Persiapin obor. Subuh kami pawai ke kuburan. Nda Zulu dah. Saya nggak tahu di sini begitu kah dulu. Dulu dari Perumnas Depok, kuburan itu di Depok 2. Namanya LA, Lembah Abadi. Jadi menarik sekali, saya ingat jalan tuh. Dan sampai kuburan nggak tahu artinya, tapi ada yang teriak-teriak pakai mic. Ternyata kebaktian di situ. Bertahun-tahun kita nggak ngerti kenapa. Sampai akhirnya saya pahami bahwa kubur pun akan terbuka ketika Kristus datang. Dan kenapa di kuburan? Ternyata karena kita nggak takut akan kuburan. Saya nggak tahu Mang Inang, ada yang takut dengan kuburan? Kalau masih ada yang takut dengan kuburan, keterlaluan deh itu. Takut sama pocong. Setan Indonesia pocong kok kalah balap lari sama kita. Nah, artinya gini, walaupun itu yang saya mengerti dulu ya, tetapi berikutnya cari telur Paskah setelah kebaktian subuh itu, cari telur Paskah, itu menjadi kenangan tersendiri. Dan saat saya mulai pendeta waktu di Lombok, akhirnya kami buat malam itu karena gereja juga nggak punya. Kami di tepi pantai, kami pasang pinjam tenda, semua yang tua sama yang paling kecil sampai yang paling tua kami tidur di tenda. Malamnya kami perundungan akan jalan salib. Dan ternyata menjadi kenangan juga bagi anak-anak yang sekarang sudah dewasa. Mengatakan Paskah sangat berkesan. Amang Inang, Paskah bukan sekedar kita nangis saat Yesus hari Jumat Agung nih, hari Jumat nanti. Saya yakin nanti hari Jumat itu pakai yang hitam semua. Ya kan? Kalau di kampung dulu waktu saya ingat dibacakan itu jam 2 acara Ulau Nahohom. Kalau sekarang Ulau Nahohom dibikin pun di bahasa Batak di sini, enggak, kan ada yang nangis. Enggak ngerti soalnya kan. Kalau di kampung waktu itu dibacakan, saat dibacakan ngantuk-ngantuk lah kan, bangun nyanyi. Ketika nyanyi baru sadar. Terus begitu disuruh berdiri, dibunyi lonceng 7 kali, mulai pada nangis. Pada nangis. Lah ngapain pada nangis ini? Jangan kita juga jadi Kristen yang seolah-olah pas Jumat Agung datang ke gereja kayak neng manikir. Mau melayat, Yesus mati hari ini baru kita pergi gereja. Padahal kita lupa perayaan paling besarnya adalah kematian itu dan kebangkitannya itunya berkaitan. Sehingga ini 2000 tahun lalu, jadi peristiwa kematian dan kebangkitannya, makanya dalam 2 Korintus 4, supaya kita membawa selalu kematian dan kebangkitan Kristus dalam diri kita. Karena setiap saat kita diperhadapkan dengan maut, kuasa setan yang mau menggoda kita perlu berjaga dan berdoa. Tapi kalau kita bawa selalu kuasa kebangkitan Kristus, kita akan tahu di mana harus memilih. Dan ketika kita pun jatuh dalam dosa, kita tahu kapan kita harus kembali. Saudara yang kasih Tuhan, peristiwa Paskah biar diajarkan di zaman ini. Acara pasion keluarga, biarlah setiap keluarga boleh ada tanya jawab dengan keluarga, anak-anak. Karena itu yang menjadi mengingatkan semua orang Israel sampai hari ini mengingat peristiwa Pesach atau Paskah. Iman harus diajarkan orang tuanya kepada anak-anaknya. Iman juga harus diperbincangkan di rumah. Karena inti iman kita adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Inti iman Kristiani adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Biarlah besok, sebenarnya perayaan besar di gereja Protestan adalah perayaan Hasasatni Ulau Nabadia di hari Kamis biasanya. Walaupun gak banyak gereja KPP merayakan, tapi gereja lain banyak merayakan. Disebut dengan Kamis Putih. Tapi karena jarang disebut Kamis Putih, bingung orang Batak sekarang, Kamis Putih. Kan? Padahal Hasasatni Ulau Nabadia, ketika Yesus mengatakan inilah tubuhku, dan itu ada karunia bagi gereja. Tapi biarlah itu dirayakan di rumah masing-masing. Supaya hari Jumat kita akan merayakan akan peristiwa perjamuan kudus di gereja. Amang Inang, saudara yang kasih Tuhan, supaya di rumah kita ajarkan pentingnya berjaga dan berdoa. Musuh kita serius ini. Dan musuh kita sekarang buatan kita juga.
Kalau yang tadi saya singgung dengan Prometheus, zaman ini handphone ini jadi musuh serius. Ya, dunia digital ini jadi musuh serius. Perhatikan enggak? Semua sekarang minta pembaruan dan semua akan berkaitan meminta biometrik. Perhatiin enggak? Semua akan minta itu dan semua akan meminta kita juga foto dan biometrik kita terekam. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, berjaga dan berdoalah. Sejam bersama Kristus, berdoalah dan berjaga-jagalah. Pendeta Panjaitan bukan mau bilang harus berdoa 1 jam. Hati daun hati, sutuk salah muna. Mulak sen kiri, disuruh pedi tahu martangeng sazom dang i. Mau 3 jam, mau 6 jam, arahkan hatimu dan tinggallah di dalam Tuhan. Tapi kalau cuma 10 detik itu bohong. Hati. Kalau ini margogo hita. Peristiwa Paskah juga mengingatkan bahwa Tuhan memberi karunia kepada kita supaya kita berdoa. Margogo mahita, martang yang mahita. Kami mengucap syukur padamu Bapa di surga untuk peristiwa di mana kerendahan hati Kristus memikul derita dan menanggung kesusahan itu supaya kami beroleh selamat. Kami menjadi orang-orang yang dikasihi, kami tidak perlu takut. Karena kami bersama Kristus. Dan kami punya Allah yang mengasihi kami dan telah menanggung derita kami. Dan memberi jawaban tentang kekuatan baru. Melawan kelekatan itu. Lebih baik melekat kepada Kristus. Dan di dalam kedagingan pun kami tahu bahwa kami perlu taat dan belajar dari Roh Kudus, dari Kristus yang memilih taat. Terima kasih Bapa di surga untuk firman Tuhan. Biarlah kami ketika kami mengingat akan sengsara-Mu ya Kristus, untuk kasih dan kemurahan hati Tuhan, kami dikuatkan, kami memetik rahmat yang besar, kami memperoleh anugerah yang indah dalam kehidupan kami. Bahwa kami memiliki Allah yang menjadi teman kami, penolong kami. Dan segala karunia itu Tuhan berikan. Roh-Mu Engkau karuniakan, firman-Mu Engkau berikan. Allah adalah sahabat dalam perjalanan kami. Sehingga bersama Kristus kami akan cakap dan kuat menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kemurahan hati Tuhan. Dan biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Engkau ya Yesus Kristus, Anak domba Allah yang menjadi korban tebusan bagi dosa dunia. Kemuliaan bagimu. Amin. Kita telah mendengar pemberitaan firman Tuhan, saatnya kita memberikan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari buku Indi nomor 76.
Tuhan silang ginatuku sai babau ai humoko di tanuasna. Terus contoh kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Engkau adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat dipergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Rendahkanlah hatimu di hadapan salib Kristus, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin. Horas medita salut nak. Diperari do makanan kecil dan minuman, dan juga boleh diterima acara untuk besok pasion di rumah masing-masing. Horas medita. Di tengah
nyanyi Bang.